Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning students, how are you today? Semoga segala urusan kalian dimudahkan dan kalian selalu disehatkan ya. Jumpa lagi bersama kakak dalam video pembelajaran English lesson When English Rings a Bell. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ayo siapkan buku paket kalian dan jangan lupa berdoa ya. Oke, langsung saja. Last week we have studied and learned about how to tell more information about ourselves, especially about our hobbies and what we like. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana cara kita memberitahu informasi tentang diri kita, terkhusus tentang hobi dan apa yang kegemaran kita. Karena kita telah mempelajari hal tersebut, sekarang kita akan mempelajari tentang English lesson, the members of our family. Nah, yang artinya anggota-anggota dari keluarga kita. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari dan mengupas habis tentang anggota-anggota keluarga, lalu bagaimana cara kita memberitahu kepada orang lain tentang keluarga kita. How to tell more information about ourselves, especially about our family, to each other. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari deskriptif tentang keluarga kita, lalu apa saja yang harus kita sebutkan ketika kita memberitahu tentang keluarga kita kepada orang lain. Terus simak video ini ya. Selanjutnya, kalian bisa buka buku kalian pada halaman 33. Nah, di sana kalian akan menemukan contoh deskriptif atau kalimat deskriptif, kalimat deskripsi tentang keluarga. Mari kita pelajari contoh-contoh tersebut. Setelah ini kakak akan membacakan contoh dari deskriptif tersebut. Okay, let's say the words loudly, clearly, and correctly. Perhatikan baik-baik pada buku kalian. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in kindergarten or kindy. Kemudian contoh berikutnya. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my younger sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He is a farmer. My mother is Mrs. Yulia. She is a housewife. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. My little brother, Eric, does not go to kindy yet. He is in playgroup. Oke, setelah kalian telah mendengarkan contoh dari buku tersebut, contoh dari kalimat deskripsi tentang keluarga, setelah ini mari kita bahas contoh pada buku tersebut dan apa saja sih yang harus kita sebutkan dan kita katakan kepada orang lain ketika kita ingin mendeskripsikan tentang keluarga kita. Mari kita bahas contoh. Satu contoh di buku kalian yaitu tentang Dewi atau contoh pertama. Nah, kalian bisa lihat contoh tersebut di papan tulis ini. Mari kita bahas sama-sama. There are 5 people in my family. Ada 5 orang dalam keluarga kita. Jadi hal pertama yang akan kita sebutkan ketika kita ingin mendeskripsikan adalah kita menyebutkan ada berapa orang yang ada di keluarga kita. Misalnya ada 5 orang, atau 4 orang, atau 6 orang, dan lain sebagainya. Lalu setelah menyebutkan jumlah orang, nah jangan lupa, pertama adalah menyebutkan jumlah orang. Nah, kemudian my father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. Nah, setelah menyebutkan
jumlah orang yang ada di keluarga. Selanjutnya, kalian harus menyebutkan siapa saja orang-orang tersebut. Karena di sini ada 5, jadi di sini ada my father, my mother, my elder brother, my little sister, and myself. Jadi di sini disebutkan ada 5 orang. Setelah my father or my dad membahas tentang my dad, my mom, my elder brother, my sister, and myself, nah itu adalah istilah atau ungkapan yang kita ucapkan untuk keluarga kita. Lebih tepatnya sih itu adalah panggilan akrab untuk anggota keluarga kita. Misalnya father bisa dipanggil dengan dad, mother bisa dipanggil dengan mom. Selanjutnya jumlah orang, lalu siapa saja orang tersebut. Nah, kemudian my father is Mr. Rajali. He is a teacher. Nah, setelah menyebutkan siapa saja orang yang ada dalam keluarga kita, kita menyebutkan siapa nama ayah kita dan apa pekerjaannya. Hal itu berlaku pula kepada ibu kita, lalu saudara-saudara kita. Nah, ketika kita menjelaskan tentang orang tua kita menyebutkan nama dan pekerjaannya. Work, bisa kita tulisnya adalah work atau pekerjaan. Nah, jadi ketika setelah kita menjelaskan tentang siapa saja, kita bisa menyebutkan di sini ada my father, ayahku adalah Mr. Rajali. Jadi kalian bisa menyebutkan nama ayah kalian dengan pekerjaannya. My father is Mr. Rajali and he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Kemudian kita memperkenalkan ibu kita. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. Nah, jadi setelah menyebutkan nama orang tua kita, jangan lupa sebutkan juga pekerjaannya, a nurse atau perawat. Setelah memperkenalkan kedua orang tua kita akan memperkenalkan saudara-saudara kita. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Nah, kemudian kita memperkenalkan saudara laki-laki kita yang mana dicontoh namanya Hasan. Dia adalah murid dari SMA Perjuangan. Nah, jadi kita juga setelah memperkenalkan saudara kita, menyebutkan namanya kita juga menyebutkan tingkatan sekolahnya, sekolah dari saudara kita, apakah dia ada di SMA, SMP, atau bahkan dari SMP dan SD atau TK atau taman bermain. Jadi di sini sekolah. Kalian bisa menyebutkan tingkatan sekolah apa yang sedang ditekuni oleh saudara-saudara kalian. Setelah itu sudah selesai, hanya itu. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan atau memberitahukan kepada orang lain tentang keluarga kita, kalian hanya akan kalian menyebutkan jumlah orang. There are 5 people in my family. Kemudian siapa saja orang tersebut? Ada my father, my mother, my elder brother, and any else. Kalian sebutkan saja siapa saja orang-orang tersebut. Kemudian ada work. Nah, setelah memperkenalkan orang tua kita namanya siapa, jangan lupa untuk menyebutkan pekerjaannya, misalnya a teacher, a nurse, a doctor, and any else. Terserah profesinya sesuai dengan profesi orang tua kalian. Kemudian ada sekolah. Nah, ketika kita memperkenalkan saudara-saudara kita hanya harus menyebutkan dia dari murid apa, misalnya murid sekolah SMA, SMP, SD, dan sebagainya. Seperti itu penjelasannya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari lebih lagi tentang apa saja sih anggota keluarga yang kita miliki dalam bahasa Inggris. Kemudian apa saja pekerjaan-pekerjaan, kemudian dan tingkatan sekolah. Kita akan membahas satu-satu tentang komponen-komponen yang ada di dalam contoh deskripsi tersebut. Oke, karena kita telah mempelajari tentang kalimat deskripsi tentang keluarga kita, kemudian kita akan mempelajari tentang the members of our family, siapa saja sih anggota keluarga kita itu dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, mari kita lihat langsung pada papan silsilah berikut. Sebelumnya, di awal pembelajaran kakak telah mengirimkan video YouTube berupa
video musik tentang keluarga, yaitu siapa saja anggota keluarga tersebut. Sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Pertama ada grandfather and grandmother. Nah, di sini ada kakek dan nenek. Nah, lalu kakek dan nenek ini mempunyai anak, yaitu father and mother, ayah dan ibu. Kemudian ayah atau ibu mempunyai saudara yang bisa kita sebutkan dengan uncle atau aunt, paman dan bibi. Kemudian uncle dan aunt mempunyai anak yang biasa atau sering tersebut dengan sepupu, yaitu cousin. Nah, dari father and mother mempunyai anak, yaitu brother, sister, and me. Nah, considering yourself as me. Jadi, anggaplah kalian ini adalah me. Nah, jadi ini adalah silsilah singkat dan sederhana tentang anggota keluarga. Terdiri dari grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, cousin, brother, me, and sister. Tapi di dalam kalimat deskripsi tentang keluarga yang akan kalian sebutkan nanti, kalian cukup menyebutkan orang tua kalian, saudara kalian, dan diri kalian. Oke? Selanjutnya kita akan membahas ungkapan-ungkapan atau kepada keluarga kita, atau ungkapan lebih akrabnya, sapaan lebih akrab terhadap keluarga kita. Oke, kita beralih ke penjelasan berikutnya. Karena telah mengenal anggota-anggota keluarga, sekarang kita akan mengenal sapaan-sapaan akrab dan istilah untuk keluarga dan saudara kita. Pertama ada grandfather. Nah, grandfather ini biasa kita sebutkan dengan grandpa. Biasa kita panggilan akrabnya adalah grandpa. Kemudian untuk grandmother, nah grandmother ini biasa kita sebut dengan grandma. Panggilan singkatnya adalah grandma. Jadi kalian tidak perlu menyebutkan grandmother, tapi kalian hanya perlu memanggil grandma. Itu untuk sapaan akrabnya. Kemudian untuk uncle dan aunt. Untuk uncle dan aunt ini biasanya kita cuma menyebut uncle dan aunt, tapi khusus untuk aunt bisa kalian sebutkan auntie. Lanjut untuk father. Nah, khusus untuk father ini kita mempunyai panggilan akrab atau sapaan yang lebih akrab, yaitu father, dad, or daddy. He is my daddy, he is my dad. Nah, jadi selain panggilan father, panggilan akrabnya bisa kalian panggil dengan dad atau daddy. Kemudian ada mother. Nah, untuk mother ini kalian juga mempunyai atau kalian juga bisa memanggilnya dengan panggilan akrab, yaitu mother, mom, or mommy. Jadi kalian bisa menyebutkan mom or mommy. Where's my mommy? Where's my mommy and daddy? Jadi kalian bisa menyebutkan daddy atau mommy untuk sapaan lebih akrabnya. Kemudian untuk brother dan sister, nah ini ada sedikit perbedaan. Karena kita mempunyai saudara, kita juga karena kita punya saudara itu bisa yang lebih tua atau yang lebih muda, kakak ataupun adik. Nah, jadi untuk brother dan sister di sini kalian bisa menyebutkan ada panggilan yang lain, yaitu ini ada brother, di sini ada sister. Jadi kalian bisa memanggilnya dengan bro atau sis. Bro atau sis. Mengenai saudara kita itu bagaimana jika saudara kita itu lebih tua, Kak? Bagaimana jika saudara perempuan kita itu adalah adik kita, Kak? Apa kita tetap memanggilnya bro atau sis? Tentu tidak. Jadi kalian bisa memanggilnya bila saudara laki-laki kalian lebih tua daripada kalian atau kakak kalian bisa menyebutnya elder brother. Nah, ini untuk kakak atau abang. Bila kalian ingin menyebutkannya itu my elder brother, kakak tertuaku. Nah,
Tapi jika brother yang kalian miliki itu adalah adik kalian, kalian bisa menyebutkannya dengan younger brother atau my little brother. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan jika brother itu adalah adik kalian bisa menggunakan kata younger atau little. Jadi my younger brother or my little brother. Hal tersebut juga berlaku untuk sister. Dan jika saudara perempuan kalian adalah lebih tua pada kalian alias kakak kalian bisa menggunakan my elder sister. My elder sister. Tapi jika saudara perempuan kalian itu lebih muda daripada kalian bisa menyebutkannya dengan my little sister atau my younger sister. Biasanya orang memakai dengan my little sister. Nah, jadi ketika kalian ingin menjelaskan atau mendeskripsikan tentang keluarga kalian bisa menggunakan ucapan my dad, my mom, my daddy, my mommy, atau jika lebih tua atau lebih muda kalian bisa menyebutkan dengan elder brother, little brother, begitu juga dengan sister, my elder sister atau my little sister. Ingat, elder artinya lebih tua, sedangkan little atau younger artinya adalah lebih muda. Semoga dapat dipahami ya. Nah, karena kalian telah mempelajari dan mengetahui serta mengenal siapa saja anggota keluarga dan bagaimana ungkapan-ungkapan serta sapaan akrabnya, setelah ini kakak akan memberitahu kepada kalian atau menjelaskan lagi kepada kalian tentang tingkatan sekolah dan apa saja pekerjaan yang akan kita sebutkan dalam deskripsi kalimat keluarga nanti. Jadi pastikan simak baik-baik ya penjelasan kakak tersebut. Oke, kita akan mempelajari sama-sama tentang tingkatan sekolah karena tingkatan sekolah di sini akan kalian gunakan ketika kalian memperkenalkan saudara-saudara kalian dalam kalimat deskripsi keluarga. Yang pertama ada kindergarten or kindy. Kalian bisa menyebutnya kindy atau kindergarten yang artinya TK. Kemudian ada junior high school yang artinya sekolah dasar. Kemudian ada junior high school atau SMP. Kemudian ada senior high school atau SMA. Nah, bila kakak kalian atau saudara kalian itu mahasiswa, kalian bisa menyebutkannya dengan college student. Sebelum TK, kalian bisa mengenalnya dengan playgroup. Nah, jadi di sana ada beberapa tingkatan sekolah yang bisa kalian gunakan nanti untuk menjelaskan keluarga kalian. Tetapi ketika kalian menggunakannya di kalimat deskripsi, kalian cukup menyebutkan dari mana asal sekolah saudara kalian. Misalnya, saudara kalian bersekolah di SMP 2, jadi kalian bisa menyebutkannya, he is a student of SMP 2 Kandangan. Nah, jadi kalian tidak harus menyebutkan junior high school, kalian hanya harus menyebutkan he is a student atau she is a student, dia adalah murid. Nah, jadi kalian hanya menyebutkan dia adalah murid dari sekolah apa. Nah, jadi maksud kakak di sini adalah kalian tidak harus menyebutkan bahasa Inggrisnya. Ini hanya sekedar pengetahuan untuk kalian, karena yang lebih mudahnya kalian hanya cukup menyebutkan sekolah dari saudara kalian tersebut, misalnya dari SMP mana, SMA mana. Jadi kalian hanya harus menuliskan seperti pada contoh. Nah, kemudian ada gambar tentang job atau pekerjaan. Karena setelah mengenalkan nama orang tua kalian juga harus memperkenalkan apa saja pekerjaan orang tua kalian. Nah, di sini kakak menyiapkan beberapa pekerjaan umum yang sering digeluti oleh orang tua pada umumnya. Langsung saja kita sebutkan ada doctor atau dokter, nurse, perawat, pharmacist, apoteker, midwife, ada bidan, kemudian teacher atau guru, lecturer atau dosen, politician atau politisi, housewife, ibu rumah tangga, merchant atau pedagang, entrepreneur atau pengusaha, farmer atau petani, soldier atau tentara, kemudian ada police officer atau polisi, lalu yang lain ada lawyer atau pengacara.
Nah, pada pekerjaan yang atau profesi yang kakak sebutkan di sini, ini hanya sebagian umum yang biasanya digeluti oleh orang tua. Banyak pekerjaan lainnya, misalnya jika kalian mempunyai pekerjaan yang tidak ada pada gambar ini, kalian cari sendiri pada kamus ya. Oke, selanjutnya, next, kita akan pelajari sedikit tentang grammar, khususnya pada pronouns, yang bisa kalian lihat, yaitu artinya kata ganti. Nah, di sini yang pertama, kita telah mengenal, yaitu subject pronouns atau kata ganti orang. Jadi ketika kita ingin menyebutkan diri kita atau orang lain, kita tidak perlu susah-susah mengulang nama-nama dari orang-orang tersebut. Kita bisa memakainya dengan she, he, atau it, dan sebagainya. Nah, pastinya kalian sudah tahu dari I artinya saya, kemudian you artinya kamu atau kalian, we artinya kita atau kami, they artinya mereka, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it artinya dia atau dalam kurung untuk benda. Nah, jadi di sini subject pronoun atau kata ganti. Kalian bisa memakainya untuk kata ganti atau menggantikan nama orang. Nah, lanjut. Biasanya yang akan kita gunakan pada kalimat deskripsi tentang keluarga adalah kita menggantikan nama ayah kita dan ibu kita atau saudara laki-laki atau perempuan kita. Nah, jadi kita bisa memakai he atau she. Untuk mendeskripsikan diri kita bisa menggunakan I. Kemudian lanjut ke object pronouns atau kata ganti benda. Nah, ini bisa kita menyebutnya tentang kita menjadikan orang tersebut sebagai objek. Misalnya, diriku itu me, dirimu itu you, diri kita itu us, them itu diri mereka, her itu diri dia, him itu diri dia laki-laki, dan it untuk dia dalam kurung benda. Nah, jadi this is me ya. Nah, bisa kita ambil contoh dari this is me. This is me itu artinya me itu kembali kepada saya. Tapi me-nya tersebut menggambarkan sebagai objek. Tapi selanjutnya kalian bisa melihat ada possessive adjective dan possessive pronouns. Ini akan sedikit rumit, tetapi yang perlu kalian ketahui hanyalah yang dipakai dalam kalimat deskripsi. Nah, jadi dalam kalimat deskripsi, kalian akan menemukan kata my family, atau my elder brother, my father, dan lain sebagainya. Nah, arti dari my ini adalah milikku. Jadi, possessive adjective ini adalah kata ganti kepemilikan. Nah, jadi kalian bisa memakai kata my untuk milik kita. Misalnya, ayah saya, kalian bisa memakainya dengan my father. Nah, selanjutnya ada possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan juga. Tapi di sini lebih tepatnya mine ini milikku. Jadi lebih ke kepemilikan. Kalau di sini adalah untuk menyatakan milik, di sini lebih kepemilikan. Nah, jadi yang kalian bisa ketahui dari kalimat deskripsi hanya ada kalimat my, kalian menemukan my, she, dan he. Jadi ketika she dan he kita pakai untuk kata ganti orang, my di sini kita pakai untuk kata ganti milik. Kalian bisa memakainya dari my family, my father, dan lain sebagainya. Penjelasan grammar tentang pronouns akan lebih lanjut kalian temui pada penjelasan materi berikutnya. Semoga dapat dipahami ya. Bagaimana tentang penjelasan grammarnya? Agak sedikit rumit ya, tetapi semoga kalian dapat memahami penjelasan yang kakak kasih ya. Tidak terasa kita telah berada pada penghujung video atau kita berada di bagian kesimpulan. Apa sih yang dapat kita simpulkan dari video kali ini? Pertama, kita sama-sama mempelajari dan bisa membuatnya tentang kalimat deskripsi tentang keluarga kita. Apa saja komponen-komponen tersebut kita juga telah mempelajarinya. Lalu kemudian kita membahas lebih spesifik satu persatu tentang anggota keluarga,
ya itu terdiri dari grandfather, grandmother, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas tentang ungkapan-ungkapan yang akan kita ucapkan atau sapaan akrab terhadap keluarga kita, dad, mom, mommy, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mempelajari bagaimana cara kita memanggil saudara kita yang lebih tua atau yang lebih muda dengan sebutan elder atau younger atau little. Nah, kita juga telah mempelajari tentang sedikit grammar sederhana yang kita gunakan dalam menyusun kalimat tersebut. Nah, demikian video pembelajaran kali ini yang bisa kakak sampaikan. Ini adalah video terakhir yang akan kalian saksikan dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya selama ini, selama kakak mengajar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan kalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kakak ucapkan kepada kalian. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kali ya. Good luck.